Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan kami dari Mandeh Minang Mancanegara bersama sponsor utama kami Radio Gebu Minang. Acara ini dipersembahkan pada setiap hari Selasa jam 20 waktu Indonesia Barat. Dames en heren, welkom terug in mijn programma Nederlands leren wordt uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang en ik ben Tati Wester vanaf Voorburg. Heet u welkom op mijn programma. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Vandaag is dinsdag 16 Juni 2026. We gaan verder met onze programma. Kita mulai dengan programma kita. Selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di ruang Zoom ataupun yang mendengarkan, melihat melalui live streaming dari Radio Gebu Minang. Untuk mempersingkat waktu, saya perlihatkan lagi slide-slide atau data-data yang telah kita pelajari bersama. Ini setiap saat saya perlihatkan agar teori itu bisa diingat kembali. Dan saya kira sejauh ini teori ini tentang STAM dan penggunaannya mudah-mudahan sudah bisa diikuti. Apabila nanti ternyata ada yang belum bisa, boleh bertanya. Sekarang mari kita lihat sedikit demi sedikit. STAM adalah kata kerja bentuk untuk ik. Bagaimana cara mencari STAM adalah infinitif, yaitu kata kerja penuh dikurangi huruf E dan N menjadi STAM. Kita lihat contohnya di sini, werken adalah infinitif dikurangi huruf EN menjadi werk, maka werk ini yang kita sebut STAM dan ini diperuntukkan untuk ik. Sedangkan yang lainnya mendapat imbuhan T atau untuk yang jamak kembali kepada infinitif. Dan kita juga tahu bahwa pelaku dalam kalimat bahasa Belanda itu ik, yaitu orang pertama tunggal, jij, kamu atau Anda, orang kedua tunggal, hij, dia, laki-laki, orang ketiga tunggal, dan saya, dia, perempuan, orang ketiga tunggal. Het itu. Sedangkan yang jamaknya adalah kami, wij, jullie, kamu sekalian, zij atau ze, mereka. Ya, kita sudah belajar mencari STAM seperti tadi disebutkan, mengetahui kata kerja yang bisa berdiri sendiri sebagai predikat, bertanya dalam menggunakan kata kerja. Ya, seperti di sini misalnya, drink je water, drink ini dikedepankan, pokok kalimat menjadi di belakang. Apabila je di belakang tidak ada huruf T, sedangkan kalau jij drinkt water, maka dia T-nya ditambahkan seperti di dalam rumus. Lopen jullie op straat, lopen jullie op straat, ini kalimat tanya. Kalau kalimat biasanya, jullie lopen op straat. Kita lihat lagi. Ya, ini adalah sering kita lihat juga. Mari kita lihat kalimat tunggal dan bukan kalimat tunggal, pemakai pelaku tunggal dan pelaku jamak. Ik ben, kalau kata kerjanya zijn. Apa itu zijn? Zijn adalah kata kerja yang kita bisa sebut di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah seperti pemakaian kata kerja to be, ya, dalam bahasa Inggris. Oke, bagaimana pemakaiannya? Ik ben. Kalimat ini tidak lengkap karena zijn merupakan kata kerja bantu. Ik ben, di atas sebut ik ben Tati. Hij is a dokter. Is juga adalah bentuk dari to be-nya dalam orang ketiga tunggal. Sedangkan wij adalah zijn.
Itu kita banyak nanti akan lihat di contoh-contoh yang akan nanti saya kemukakan. Nomor 3, father is both. Father itu orang ketiga tunggal, laki-laki, ya. Mein mother, ibu saya, is live, ibu saya adalah ramah. Jadi kata kerja zijn ini adalah kata kerja bantu yang penggunaannya bisa disebutkan sebagai to be di dalam bahasa Inggris. Dia menerangkan kata sifat, kata keadaan, kata keterangan, dan juga profesi seperti nomor 1, 2, 3, 4 di atas. Apabila nanti ada kesulitan, bisa kita bisa kita ulangi lagi. Nah, kalau kita sudah melihat itu dan kita sudah tahu teori, kita sekarang melihat kepada dialog. Dialog itu adalah percakapan, ya, dialog, percakapan. Percakapan hari ini kita ulangi mengenai kennismaking, yaitu perkenalan, sambil kita melihat kata kerjanya. Di kalimat-kalimat tersebut saya sudah permudah dengan menulis, menggarisbawahi kata kerjanya dengan garis, ya. Seperti misalnya, halo, ik ben Anna. Hoe heet jij? Ya. Saya akan bacakan sebentar, nanti bisa dilatih, ya. Nanti ikutan baca, dapat bagian satu persatu, ya. Saya akan baca dulu. Saya minta supaya mic-nya ditutup dulu. Boleh disimak, diikuti sementara mic-nya ditutup. Nanti insya Allah akan saya berikan kesempatan untuk membaca latihan ini, ya. Oke, saya ulangi. Halo, ik ben Anna. Hoe heet jij? Hallo Anna, ik heet Youssef. Leuk je te ontmoeten. Leuk je te ontmoeten, Youssef. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Marokko. En jij? Ik kom uit Polen. Woon jij al lang in Nederland? Nee, ik woon hier sinds een jaar. Oh, leuk. In welke stad woon je? Ik woon in Den Haag. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk in een restaurant en ik leer Nederlands. En jij? Ik studeer aan de universiteit. Wat studeer je? Ik studeer economie. Interessant. Heb je hobby's? Ja, ik hou van voetbal en koken. En jij? Ik lees graag boeken en ik fiets veel. Youssef, oh, gezellig. Misschien kunnen we een keer samen koffie drinken. Ja, leuk. Leuk idee. Oke. Silahkan dibuka mic-nya. Saya ingin bertanya, siapa yang mau membaca? Kita ganti dulu, ya, ganti berdua, ya, membacanya, ya. Saya lihat dulu siapa tadi yang saya lihat, Vivi yang Vivit yang sudah datang. Apalagi saya lihat Vivit, Joyce tidak ikutan ini, apa namanya, hanya monitor saja. Nabila boleh ikutan, Rina boleh ikutan. Siapa ini? AZH, ini teman saya ngaji. Siapa nih? AZH nomor sekian ini siapa, ya? Kalau bisa namanya diganti, ya, kalau ikutan belajar bahasa Belanda, biar saya bisa menyapa dan mengetahui siapa di belakang nomor AZH ini. Terima kasih. Silahkan Ibu Mbak Wit bersama Evi kalau mau membaca, ya. Nanti yang lainnya. Baik, Ibu. Silahkan Mbak Wit jadi Anna Mana? dan Ibu Evi jadi Youssef, ya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan akan saya perbaiki. Baik, Ibu. Terima kasih. Mbak Evi, Ya, sudah siap? Oke, thank you. Saya ya. coba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ik ben Anna. Hoe heet jij? Who hate, bukan head. Who Who hate. heet? Oke. Kalau head itu E-nya satu. Who hate jij? Hoe heet jij? Oh, halo Anna, ik heet Joseph. Apa Leuk, leuk, leuk je leuk je te ontmoeten.
Apa itu? Leuk je te Leuk. ontmoeten. Ontmoeten itu bertemu. Susah ya. Ya, Mas Sursa. Leuk je Leuk je te ontmoeten. ontmoeten. Oke. Lanjut, Ana. Leuk je te ontmoeten. Te Leuk je ontmoeten. te ontmoeten. Ya. Joseph, waar kom je vandaan? Ik kom uit Marokko. Apa uit? Apa? Ik kom uit Ik- Marokko. Ik kom uit Marokko. Ya, En J. En jij, J itu Y Oh. dibacanya. En jij, En J. Oke. Satu lagi. Ik kom uit Polen. Woon je al lang in Nederland? Nee. Nee, betul ya? Nee. Betul. Ik woon her. Hier. Oh, hier. Ik woon hier sinds 1 jaar. Ya. Oke, terima kasih. 1 Kita jaar. oke. Ya, oke. Udah lumayan ya, udah lumayan. Sekarang kita minta lagi yang lain untuk menjadi membaca yang ini siapa kita lihat dulu. Cynthia kelas lama atau kelas baru? Saya lihat aja ya, Nabila juga boleh dengan Dina. Silakan. Saya jadi Ana ya. Boleh yang oke. Dari awal ya, Bu. Enggak, lanjut aja yang Tadi mulai dari mana lagi? Endiar. Tadi saya Endiar. Ja. Oke. Oke, bismillah. Bandiar. Oh, Ja, Ana. leuk. In welstaat woon je? Oh, leuk. In welke stad woon je? Ulangi, Bu. Oh, leuk. In welstaat woon In je? welke, E-nya dibaca in welke. Ya, di dalam bahasa Belanda semua huruf dibaca yang tertulis ya. In welke stad woon je? Ulangi, Bu. Halo? Oh, leuk. Ya. In welke stad woon je? Oke, bagus. Yusef, Ik woon in Den Haag. Den Haag. Ik woon in Den Haag. 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 Ya, oke. Haag. Ik woon in Den Haag. Den Haag. H-nya Den dibaca tapi Haag. tipis. Dibacanya tipis. Oh. Den Haag. H Ik seperti woon in Den Haag. Oke. Lanjut, Ana. Wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe je in het dagelijks leven? Ulangi. Wat doe je in het dagelijks leven? Dagelijks. Dagelijks. Ya, leven. Wat doe je in het dagelijks leven? Leven. Leven. Oke. Silakan, Yusef. Ik word in Ik. en- Ik. Jelas ya, bukan ik. ik Werk. word Werk. in een restaurant en ik leer Nederlands. En je? Dengar ya. Ik werk in Oh, een ik werk. restaurant. Ik werk, ja. Ja, ik werk in een restaurant en ik leer Nederlands. Ulangi, Bu. Ik werk in een restaurant en ik leer En? Nederlands. En itu dengan N. En ik leer Nederlands. En je? Ik leer Nederlands. S-nya dibaca ya, Bu ya, karena Nederlands dengan S itu bahasanya. Ik leer Nederlands. Leer. En Ik je? leer, ya. Leer bukan ler ya, leer. Dua itu Leer. E. Ik leer Bagus. Nederlands. Studi. En je? Yang Ambil. lainnya saya mohon untuk tutup dulu ya. Nanti insya Allah diberikan kesempatan. Bagus. Sekarang Ana satu set lagi. Ik studeer aan de universiteit. Ik studeer aan de universiteit. Universiteit. Ulangi, Bu. Ik studeer aan de universiteit. Oke. Lanjut, Yusef. Wat studeer je? Wat studeer je? Wat studeer je? Panjang ya. Wat studeer je?
Ye, not What's today. today? Ye. Oke, bagus. Sekarang yang baru lagi, dua yang baru. Siapa yang belum? Siapa yang mau baca? Cynthia Silakan. belum. Cynthia belum. Cynthia mau baca sama siapa? Sama Saya lihat. Hilmi. Serah. Sama Hilmi. Oke, Cynthia sama Hilmi katanya. Lah, Cynthia. hilang. Enggak lah. Cynthia sama Hilmi. Oke, nanti saya majukan dulu ke atas. Ini kayaknya kurang jelas. Oke, silahkan Cynthia sama Hilmi. Ah, Ananya Cynthia ya. ya, Ya, saya Ana. Oke. oke. Silakan. Ik studeer economie. Nee, ik studeer economie. Oh, ik studeer economie. Oke. Interesan. Oke. Heb jij hobby's? Ja, ik hou van voetbal en koken en je. Ik hou van, itu menyukai. Ik hou van voetbal en koken. En jij? Ik hou van Bal? voetbal en Voetbal? koken en je. Voetbal. Voetbal, bukan voetbal. Voetbal. En Voetbal koken. en koken en je. Ja. Ik lees graag boeken en ik fiets veel. Ik lees graag boeken en ik fiets veel. Ulangi, Bu. Ik lees graag boeken en ik fiets veel. Fiets. Bukan pel. Fiets. Veel. Fiets veel. Ja. Fiets veel. Oké. Yusuf. Gezellig. 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 Ja. Gezellig. Missen. Kunen. WN. Kier. Samen koffie drinken. Gezellig. Misschien kunnen we een keer samen koffie drinken. Ulangi, Bu. Gezellig. Gezellig. Bukan gezellig. 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 Misschien kunnen Gezellig. Missen. Kunen. WN. Kier. keer. Kier. Ya. Ja, leuk ide. Drinken. Oke, bagus ya. Kita latihan, nggak apa-apa kalau kita masih belum paham karena namanya juga baru belajar ya. Jadi untuk kali ini yang lain belum mendapat kesempatan, insya Allah di les yang akan datang, bagi yang mereka belum dapat baca sekarang, nanti dapat bagian asal diingatkan siapa yang belum ya. Nah, untuk saya lihat dulu di sini ya kata kerjanya. Silahkan ditutup lagi mic-nya. Ik ben Anna. Saya adalah Anna. Ben seperti tadi adalah bagian dari kata kerja zijn yang untuk diperuntukkan untuk ik ben Anna. Saya adalah Anna. Hoe heet jij? Siapa nama Anda? Halo Anna, ik heet, nama saya Yusuf. Leuk je te ontmoeten. Jadi heet itu asal katanya adalah heeten karena dia untuk ik maka menjadi heet. Nanti itu teorinya kita bahas lagi kapan-kapan. Leuk je te ontmoeten. Ini bentuknya adalah infinitif dengan dengan te. Jadi ini adalah sesuatu yang senang bertemu dengan Anda, bertemu te ontmoeten, bertemu dengan Anda. Te ontmoeten ya. Leuk je te ontmoeten, senang bertemu dengan Anda. Waar kom je vandaan? Komen itu arti katanya datang. Maksudnya di sini dari mana asal kamu? Ya. Ik kom uit Marokko. Kom itu kata kerja dari komen datang. Ini juga di bawahnya komen sama woon dari kata kerja apa? Wonen. Ik woon woon je al lang in Nederland? Apakah Anda sudah lama tinggal di Belanda? Nee. Ik woon hier sinds 1 jaar. Tidak, saya tinggal di sini baru 1 tahun atau semenjak setahun yang lalu. Kalau disebutkannya di sini semenjak ya, sinds 1 jaar geleden saya tinggal di sini ini setahun, baru setahun kalau kita bilang bahasa Indonesia.
In welke stad woon je? Di mana? Di kota mana kamu tinggal? Woon in Den Haag. Jadi di sini di kalimat di atas kebanyakannya menanyakan tentang komen, wonen ya. Nah, kadang-kadang beralih kata anak, what do you in het dagelijks leven? What do you? Do itu kata kerja, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan keseharianmu, ya? Ik werk, saya bekerja in een restoran, di sebuah restoran. Dan ik leer, saya belajar Nederlands, bahasa Belanda. Nederlands ditulis pakai S itu artinya apa? Bahasa Belanda. Kalau Nederland tanpa S itu adalah negerinya. Sedangkan kalau pakai SH Nederlandse itu adalah ditambahkan dengan adjektif. Tapi itu kita nggak bahas sekarang. En jij dan kamu. Ik studeer. Dari kata kerja apa? Yang udah tahu pasti studeren. Studeren itu apa? Saya kuliah di universitas. Apa yang kamu wat studeer ya? Apa yang kamu pelajari ya? Saya belajar atau saya mengikuti kelas fakultas ekonomi, belajar ekonomi. Interesan, tetap interesan. Heb je hobi? Nah, heb di sini kata kerja baru. Ini sebagai kata apa ya namanya? Kata kerja yang mengatakan possessive pronoun. Karena apa hobi kamu? Jadi pasti ada objeknya. Hobi saya adalah ya. Jadi apa di sini ya? Apa yang menjadi kesukaan kamu? Ya, ik hou van. Ik hou van itu adalah satu ungkapan yang artinya saya mencintai, saya menyukai. Kalau ada orang bilang ke kamu, ik hou van jou, berarti saya mencintai kamu. Mungkin ya kalau kita mencintai, tapi bisa juga saya menyukai, ik hou van voetbal, bukan mencintai dalam arti apa namanya feeling apa ya. Jadi football juga disebutkan mencintai. Saya suka akan bermain bola dan koken. Ya, koken itu memasak. En jij dan kamu, ik lees graag. Saya senang membaca. Lees itu dari kata kerja apa? Lezen. Kalau yang sudah ikut beberapa kali pelajaran ini tentu akan tahu ya, lezen menjadi lees. Ik lees graag, saya senang sekali membaca buku, dan ik fiets veel. Dan saya senang bersepeda. Sepeda adalah kalau een fiets itu adalah sebuah sepeda, tetapi kalau ik fiets di sini dia berfungsi sebagai kata kerja yang artinya saya bersepeda. Gezellig, misschien kunnen we een keer samen koffie drinken. Kunnen di sini belum kita bahas karena ini adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang ditutupi oleh infinitif drinken, yang artinya gezellig itu apa? Menyenangkan. Mungkin suatu saat kita bisa minum kopi bareng, kata. Oh ya, leuk ide, maksudnya ide yang bagus. Untuk lebih meresapi percakapan ini, saya ulangi, mungkin pernah, saya tidak tahu video ini ya. Silahkan simak, boleh bersenandung tetapi tutup mic-nya ya. Van Doren. Ik ben Hassan, ik ben in Afrika geboren. Ik kom uit Iran, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Geboren, mevrouw van Dam, mijn voornaam
ben ik ook geboren. Peter is mijn naam, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Oke, ini mungkin sudah tadi kita bahas ya. Apakah tema ini bisa dipahami melihat filmnya dan uraian dialog tadi? Silakan dibuka mic-nya. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Insya Allah paham. Insya Allah ya, oke. Yang lainnya bagaimana? Insyaallah. Insya Allah paham, Bu. Oke. Jadi kalau saya tanya gini, apa jawabnya? Tunggu. Itu apa arti kira-kira? Artinya apa? Kira-kira apa artinya itu? Di mana kamu tinggal? Bagus. Itu Mbak Wiwit ya? Ya, Bu. Ya, betul. Di mana kamu Tinggal. tinggal? Nah, kalau misalnya kita lupa, kita lihat ke pelajaran di sini ya, ada var ya. Var, saya ulangi, what itu menanyakan apa, benda, we itu menanyakan apa, orang, var itu menanyakan tempat, who itu mengatakan bagaimana, who heet jij, bagaimana namamu atau siapa namamu, wanneer itu kapan, waarom itu mengapa, why bahasa Inggrisnya ya, bagaimana ya. Jadi kita lihat ya, oke. Mana tadi sini, waar woon je? Jadi gimana? Di mana kamu tinggal? Jawabnya gimana kira-kira? Kalau ada yang bertanya di situ. Ik ben Ik bukan ben. Kalau ben itu tadi ingat mengatakan keterangan, profesi atau kata sifat. Sedangkan ben, ya, ik woon. Ini Mbak Wiwit ya, Dagi ya. Ik woon in Indonesia. Indonesia. Nah, ini harus pakai tremanya. Ik woon. Tunggu ya, ini kalau Indonesia itu agak susah kalau Indonesia. Harusnya harus begitu, Indonesia satu aja. Jadi nggak boleh tanpa trema, karena kalau ik woon in Indonesia gitu, kalau dibacanya i panjang, tapi Indonesia kayak iya. Indonesia. Ya, oke. Kalau saya tanya seperti ini misalnya, Mbak Wiwit sebentar jangan ini dulu ya. Baik, Ya. Ibu, maaf. Nggak apa-apa. Oh, sorry. Karena kan yang lainnya kan yang lainnya diberi kesempatan, dan kalau menanyakan ini apa? Wie ben je? Wie ben je bukan J. Wie ben je? Apa itu menanyakan apa? Wie ben je? Orang Wie? siapa? Ya, jadi bertanya di sini baru ik ben. Nah, di sini baru. Ya, tadi kan ada yang menjawab di sini baru ik ben. Oh, ya. Apa nama Anda? Sebutkan. Ik ben. Nama Anda sebut. Ya, beda ya. Jadi kalau ditanya wie ben ya siapa Anda? Makanya ik ben. Tapi siapa nama Anda? Hoe heet jij? Mijn naam is. Jadi saya isi lagi di sini. Misalnya, wie ben je? Atau what is je naam? Atau what is je naam? Apa artinya? Siapa nama kamu? Ya, jadi banyak siapa nama kamu. Jadi kalau bahasa Indonesianya jawabnya gimana?
Kalau siapa nama Nama kamu? saya Nama Evi. saya. Oke. Bagaimana kalau sebut nama Iknamnya my name Oh, my name. tulis di Oh, situ ya. my Bukan iknam. Ik itu adalah untuk hanya pemakaian sebagai pokok kalimat. Seperti dalam bahasa Inggris, I am. Oh Nggak bisa iya. dibilang, nggak bisa bilang me name, nggak boleh. Me name gitu, nggak boleh ya. Atau Iya, iya. ya oke. Bisa oke. Jadi my name is. What is your name? Ya, my name is. Sebutkan nama ya. Oke. Ya, oke. Sebutkan. What is your name? Atau bisa juga dengan tadi disebutkan kata lain. Siapa yang ingat dengan kata tanya apa lagi? Misalnya, who hates ye, ya. Ini who hate ye dibacanya ya hate. Who hate ye, who hate ye disebut juga my name is. Boleh, my name is. Jadi ada beberapa cara untuk bertanya ya. Kalau misalnya what do you, nah saya akan bertanya dengan ini what do Apa you. yang kamu? Tuh, what do you? mana dia? Di sini misalnya. What do you? Artinya apa? Apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jadi jawaban bahasa Indonesia apa? Tadi Sedang belajar. ya, jadi gimana? Apa yang Belajar. kamu lakukan? Siapa dulu? Kalau di ik, what do you? Ikdu atau iklir, tadi sebutnya iklir ya. Iklir atau apalagi di sini bisa banyak ya, misalnya kita keluar dari konteks. Ikok, Sudah. Apa? Study. Studir. Apalagi kalau misalnya membaca tadi apa? Listen. Apalagi? Iya. Tadi apalagi? Kalau dikatakan dengan do artinya pasti kata kerja ya. What do ya? What are you doing? Kalau bahasa Inggrisnya ya. Had eaten. Ik ben aan het eten boleh. Ik ben And had eaten. Ini siapa yang jawab? Rina. Rina udah bagus. Ik ben aan het eten. Ini aan het itu sudah gramatikanya udah jauh ya, karena had eaten itu adalah apa ya? Eaten di sini had eaten bukan kata kerja tapi artinya dalam bahasa Indonesia makanan. Saya sedang makan. Ini bentuk seperti bentuk ing. Ik ben aan het eten. Saya sedang makan. Jadi ini bentuk tersendiri belum kita pelajari karena bentuk ini aan het itu apa namanya sedang ya. Ik ben aan het eten. Kalau saya bertanya misalnya bagaimana di sini ya? Yang satu lagi terakhir ya. Ik drink coffee. Oh ya, ik ben koffie en oke. Who? Atau who atau tunggu. Oh jangan itu dah. We is that? Itu menanyakan apa? Apa itu? Bukan siapa dia. Kalau apa itu Oh, what siapa is ya? that? We Siapa is dia? that itu menanyakan nanti siapa dia? Oh sorry. What is that? What is that baru menanyakan. Siapa dia? Oh dia. Emang Jakarta. Siapa dia? Who is that? Jawabannya gimana? Bisa dia. Ya kan kita menanyakan orang ketiga dong, bukan kalau menanyakan orang kedua we benjay, tapi menanyakan ketiga we is that, jawabnya orang lain kan.
Jadi hey atau say, Hey hey is atau say ya, say is misalnya apa? Hey is Anton atau Rina ya. Ya, Pak, ya boleh ya. Jadi we itu menanyakannya. Tapi kalau menanyakannya banyak, we zijn ze. Ini kan menanyakan satu orang saja. Saya sekarang akan menanyakan, tuh ya, geser dulu sini boleh ya, geser ya. Biar sekalian tahu bagaimana menanyakan yang jamak. Apakah ini terlalu cepat? Ibu-ibu, bapak-bapak mohon feedbacknya. Kalau Iya terlalu boleh pelan-pelan Bu. pelan-pelan ya. dulu ya. Ya, oke, ini aja dulu ya. Oke. Kita ulang lagi nanti ya. Nih, Ya. wie zijn ze. Ini artinya apa? Siapa Siapa? mereka? Jawabannya kalau bahasa Indonesia gimana? Mereka adalah They, ze, zijn, apa lebih dari satu ya. Oke, saya ulang ya supaya tidak terlalu cepat ya. Ini pure mengulangi apa yang tadi kita baca, lihat bareng di video ya. Nah, coba sekarang tadi yang belum dapat bagian membaca. Siapa yang belum dapat? Rina belum dapat? Belum. Silakan Rina baca di satu baris yang ini ke bawah semuanya. Yang mana? Where when we Ya ini dari bawah dari sini ke atas. Oke, where when we bagus. ik woon in Indonesië. Indonesia. Ik woon in Indonesië. Indonesia bagus. Indonesia, oke. Indonesia. Oke. What is your name? What is your what is ye no? yang is lainnya your tutup ya. name? Ibu bapak yang lainnya tutup karena nanti bagian ini ya, bagian dapat bagian oke. Ya, My name is Rina. bagus. Oh, why is it that? We is that. We is that? Hey is Anton. Oke. Terus ini ada Rina. Hey is Rina. Oh, Hey say is is Rina kalau perempuan. Hey is Rina. Oke, di bawahnya. We zijn ze. We zijn ze. Oh, we zijn ze. Ze zijn. Siapa yang mereka ya? Itu aja Anton sama Rina berdua. Iya. Ze zijn Anton dan N ya? And Iya, Rina. ya. And Rina. Ya, bagus. Oke. Siapa lagi sekarang membaca di bagian deretan yang kedua? Siapa yang belum dapat membaca dan yang ingin membaca? Silahkan saya lihat dulu siapa yang ngintip dulu siapa yang ada. Karena saya nggak bisa. Siti Fatimah, Ibu Siti Fatimah. Mau membaca, Bu? Saya mendengarkan dulu. Oh, agak boleh, terlambat boleh. tadi. Oke. Siapa yang mau? Nyimak aja. Siapa yang mau? Saya kasih kesempatan. Kalau enggak, saya lanjut. Tunggu. Yuna. Iswandi Bu, Iswandi. Iswandi ya, boleh. Iswandi. Sama. Silahkan baca yang ini. Yang bagian ini. Mbak Iswandi? Halo? Oh, oke. Siapa kalau lagi yang bersedia membaca? Tidak ada? Gak apa-apa loh, saya gak maksa. Kalau tidak ada, mari saya buatkan. Saya senang kalau saya seperti ini buat latihan bagi yang mau ya. Bagi yang mau saja. Kita membuat kalimat yang sederhana. Yang di sini pokok kalimat. Atau kita sebut subjek aja ya. Kan sudah tahu subjek. Di sini predikat. Di sini bisa objek atau ekstra objek atau ekstra. Ini juga boleh ekstra. Ya. Tapi oke, siapa yang mau nomor pertama? Subjeknya kita begini aja mungkin. Saya tuliskan kata kerjanya ya.
Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak tuliskan di sini, mungkin itu lebih gampang ya. Saya coba ya, di sini predikatnya misalnya leren. Di sini predikatnya lees. Di sini predikatnya cooked. Di sini predikatnya Aduh, lupa. lupa ya, makanya diulang-ulang toh. Cooked apa tadi, leren, apalagi tadi bilang ya, apalagi ya, apa tadi, yang lain aja ya, boleh ya, yang lalu-lalu. Belajar ya. We. Siapa lagi misalnya di sini, apa ya ya? Oke. Nah, tuh di sini kata kerjanya ini, dan kita perhatikan lagi kembali, saya tolong dengan ini, bentuk ini, pokok kalimatnya ini. Ik, jij, hij, zij, ze, het atau wij, jullie, zij atau ze. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan aja. Kita masih ingat nggak? Saya ulang aja sendiri ya. Bagi yang belum hafal banget, kita kembali ke sini nih. Kita kembali di sini ya. Di sini kan ada stam ya. Stam ini paling penting di dalam bahasa Belanda, terutama di dasarnya kita harus ingat banget apa itu stam. Stam adalah kata kerja yang hanya boleh dipakai oleh ik tanpa ada embel apa-apa. Sedangkan kalau jij atau u, dia ditambah t. Jadi pakai t. U, jij werkt. Dan kita ingat yang tunggal kecuali yang werk semuanya memakai t. Kalau yang tunggal kecuali ik. Sedangkan yang jamak semuanya memakai en atau kata kerja penuh. Apa itu kata kerja penuh? Ini infinitif. Kebanyakannya berakhiran dengan huruf en. Ada kalanya berakhiran dengan huruf an. Itu ya, saya coba lihat sekali lagi ini, perhatikan kalau ada mungkin tulisan yang pernah ditulis, lihat tulis rumusnya ik stam, jij stam ditambah t. Jadi kalau ada latihan, contek aja itu apa untuk ini, siapa yang mendapatkan t, siapa yang mendapatkan en. Ya, coba dilihat, tunggu. Nah, dilihat sekali lagi ini, nanti kita ke bawah. Nah, udah di gitu. Nah, sekarang kita coba. Leren itu artinya apa? Membaca. Belajar. Belajar. Ya. Jadi, nah kalau kan tadi udah nyontek tuh, siapa yang harus dapat leren itu, yang mana aja? We. Bukan we, leren. Di dalam bahasa Belanda cukup ini sudah. Saya belajar, berarti kenapa? Karena kata kerjanya bisa berdiri sendiri, dia tidak memerlukan objek, sudah berarti lengkap. Tetapi kalau ingin menyebutkan belajar apa, ditambah di sini objek. We leren apa? Tadi di dalam itu? Nederlands, bagus. Kan bisa, we leren Nederlands. Ini cukup. Jika kata kerjanya bisa berdiri sendiri, we leren Nederlands. Oke, we leren Nederlands, cukup. Tapi misalnya ekstra statement online, sebut aja, bisa aja keterangannya online. Tambah aja online, bisa aja. Apa ada misalnya ik leer Nederlands al een jaar, antap aja, segitu aja dulu, ik leer. We leren Nederlands online, karena sekarang lagi belajar online ya. Oke. Ingat, kalau menulis dalam bahasa Belanda harus diakhiri dengan titik kalau sudah selesai kalimatnya ya. Karena itu Nederlands itu sangat-sangat streng ya. Beda dengan bahasa Indonesia, mungkin di Indonesia harus titik. Oke. Lees. Apa artinya tadi? Membaca. Jadi saya tulis aja di sini, leren itu artinya di sini apa? Belajar. Jadi belajar
Di sini Lesson baca. membaca ya, tuh ya, saya tarik sedikit. Hmm. Di sini lesson itu Membaca. membaca. Tapi untuk siapa? Untuk siapa ini? Les ini. Ik. 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 Kalau yay pakai t ik. Ik. Les. Oh iya. Ik les apa misalnya? Ik Book. les. En harus ada Een partikel en book. Een Tulisannya book. gimana? Book. Book. Buat. Ya. B-O-E-K. Ya Oh. betul. Ik lees een boek. Udah selesai. Ya. Bagus. Nah, sekarang cooked dari kata kerja koken artinya apa? Masak ya. Memasak, memasak ya. Kalau kata kerja aktif di dalam bahasa Indonesia juga yang ejaan yang sempurnakan harus pakai awalannya memasak. Adalah awalan menyebutkan aktif, memasak. Siapa ini yang harus mendapatkan T? Yay. Bagus. Yay. Siapa lagi? Zay. Bacanya Zay ya, bukan Jay. Hey. Ya. Jadi yay, Zay, bukan Jay. Hey. Yay, Zay, hey. Memasak. Memasak apa? Hey, cooked. Misalnya sekarang di sini saya pengen tahu sekarang nih saya cook new berdasarkan waktu. Misalnya di sini ya harus waktunya di tempat yang nomor 3. Cook new apa rice atau misalnya atau nasi goreng. Saya paling suka nasi goreng. Oke, udah nasi goreng enak atau rendang apa aja ya. Pokoknya itu ya. Nah. Oke. Nah, ini band. Tadi kita sudah bahas, band itu adalah kata kerja bantu yang apa? Ik band. Nah, yang ini nih band ini, ik band. Tapi karena dia kata kerja bantu, saya adalah apa? Belum lengkap karena yang namanya juga kata kerja bantu. Jadi dokter. Ik ben een dokter karena ini ada apa profesi atau ya betul ya, ik ben een dokter ya. Bagus. Paham di situ Ibu, Bapak? Insya Allah. Nggak susah kan ya, asal kita tahu rumusnya kita bisa tempelin aja. Oke. Drinken arti ik ben di sini saya Minum. Ya di sini dulu saya sebutkan ini adalah ya karena di Indonesia tidak ada yang adalah. Minum betul. To be ya betul. Minum. Nah, siapa di sini yang minum di sini? Wait. Siapa lagi? Yuri. Betul. Siapa lagi? Zay. Nah, ingat Zay di sini dengan Zay di sini penulisannya sama. Apa yang membedakannya? Kata kerjanya. Kalau Zay yang dia orang ketiga tunggal dia memakai T, sedangkan Zay yang artinya jamak dia infinitif, ya. Jadi di situ dibedakannya. Oke. Baik, drinken mau minum apa? Wah, cendol nih enak sedap atau cendol, minum cendol. Boleh cendol met durian, ada kan? Oh, cendol met. Kopi juga boleh. Boleh apa aja lah semaunya. Durian. Boleh apa aja ya. Titik juga di sini. Spablo apa aja pokoknya sesuka hati karepe dewe pokoknya isi aja yang penting gramatikanya benar ya. Dokter titik sini juga harus titik, saya harus mencontohkan. Oke. Paham di situ? Baik. Tuli saya drinken cendol met durian boleh, kopi atau segala macam yang enak-enak boleh. Oke. Eat apa artinya eat? Makan. Makan enak. Makan. Ini untuk siapa ini eat? Bisa si Eat. Hey, boleh juga. Nah, hey boleh. Say boleh. Gay boleh. Nah, karena ini apa? Karena ini stamnya berakhiran dengan huruf T, maka untuk yang lainnya yang tadinya dia rumusnya mendapatkan T, tidak ditambah lagi karena ketentuannya di dalam bahasa Belanda stam tidak mungkin berakhiran dengan huruf mati yang sama apa namanya
konsonan yang sama dua, tidak ada. Kalau ada dibuang satu ya. Jadi ik boleh di situ, hij boleh di situ, zij boleh di situ, jij boleh di situ. Eat bukan makan, makan. Makan. Eat apa di sini segala macam lah, rendang. Oh, kok rendang? Oh, sate padang boleh. Sate Gado-gado. padang. Waduh, Ah, gado-gado lapar nih. boleh. Iya, Lapar, Bu. sate padang boleh. Pokoknya yang penting siapa yang apa di Senang sini, makan. yang maksud saya di sini kalau berakhiran dengan T, Oke, yang siapa tunggal semua boleh pelakunya? ikut karena ketentuannya tidak boleh ada konsonan yang sama dua ya. Oke. Sampai di situ masih ada yang ragu atau bimbang? Tidak ya? Oke. Nah, Nah, ini loped. Apa artinya? Berjalan. Berjalan Jalan. lopen. Ya, dari kata apa? Berjalan, berjalan. Gimana bacanya gini? Loop. Loped, Loop. loped. lapar. Loop. Loop. Ini siapa yang boleh di sini? Ik. Nggak boleh. Nggak boleh. Hey. They, they. Ya, yang tunggalnya ya. Ik nggak boleh. Kalau ik yang tunggal nggak boleh karena nggak boleh ada T di ik. Kecuali kalau dia Oh, akhirannya iya, T benar, seperti benar. ik ate ya. Seperti yang makan di atas. Ya, Iya, kalau iya, makan iya. boleh dia karena dia memang berakhiran dengan T. Tetapi kalau Iya. huruf yang tidak berakhiran dengan huruf T stamnya Oh, iya, iya. nggak boleh ya. Jadi loop berjalan gimana? Dia berjalan sudah berarti hey loop op straat. Nah, di dalam bahasa Belanda Oh, di jalan. jalan. Kalau bahasa Indonesia kan berjalan ya. Tapi artinya kan jalan juga nama jalan tapi enggak. Straat di sini adalah Jalan. Kasih jalannya. nama aja, Bu. Onstrak Tamrin misalnya. Oh enggak, saya pengen itu supaya tahu aja. Supaya tahu membedakan. Ya, karena obstrat itu ada preposition di sini yang mengatakan di, pada ya. Oke, Di jalan. di jalan, pada jalan, di jalan. Oke. Slapen. Ini siapa aja yang boleh di sini? Tidur. Hey. Yuri. Bagus. Siapa lagi? Hey. Slapen. Slapen di mana misalnya? Oh, in hotel. Bagus karena dia lagi nginep di Pangandaran kayak di mana kayak lagi nginepnya bukan di bed and breakfast tapi di sebuah hotel. Bij slapen in an hotel ya, boleh. Ah, sekarang yang ini werkt pakai T. Siapa yang boleh kerja ya? Oke. Tunggu saya tulis Hey, ya. hai, they. Zay. Werk itu ya, tunggu ya Bu ya. Ini bekerja. Di sini apa di sini? Tadi? Hey, Yay. hey, Yay. Hey. Zij. Ja, werk op kantoor. Ya, op kantoor. Ya. Ya, ini kan nggak sulit ya kalau begini ya. Kalau saya kasih tahu kata kerjanya nggak sulit ya. Cuman yang ngisi itu aja lah, ya kan? Sulit Iya. apa enggak? Enggak. Nah, sekarang ini kita tadi praktekkan kan ada bertanya kan tadi waar werk je, waar woon je. Kalau di sini we leren Nederlands. Kalau bertanya gimana? Wat leer je? Wat leer je? Jawabnya we leren Nederlands. Apa yang kamu pelajari? Kalau misalnya ik lees een boek, bagaimana kalau bertanya? Apa yang kamu Wat je? Nee, wat lees je? Ik lees een boek. Kalau misalnya bertanya dia sedang memasak kalau bertanya gimana? Masak apa? Wat kook jij? Wat kook? Kata kerja dulu nomor 2. Wat kook jij? Oh, wat kook jij? Tapi kalau wat kook jij? T-nya tidak ada kalau ya, tapi what cooked zij atau hey T-nya dibawa. Untuk jij kalau bertanya T-nya dibuang ya. Itu nanti aja di teori sekarang. Ketentuan. Oke, ik ben een dokter. Kalau bertanya gimana ditanyakan?
apa pekerjaan kamu jadi? What do What 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 do do you, bukan what do you, karena dutnya kan you? what do you, what what do you, ik ben een dokter, ya, apa pekerjaan ik ben dokter. Oke. Kalau misalnya di sini drinkennya, bagaimana kalau bertanya apa yang kamu minum? What drinken? what What drinken you Lee? What drinken you oh ya Lee? lupa. What drinken you Lee? Jawab Jawabannya gimana? Wij drinken. Wij Drinken cendol. drinken. Ya. Durian. Padahal saya nggak suka durian tuh. Oke. Oke, jadi begitu ya. Sekarang gini. Ethan, kalau bertanya gimana siapa tuh? Bisa aja nih. Jadi, What What it what he what he ate, eat? what ate hij, what ate zij, boleh what ini ya. it hey Ya, jadi sama. Ya, oke. Kalau gini, ditanya yang loop gimana? jalan. Jadi Where? di mana ya where what? What? War. Atau waar ben je? Ik Waar loop ben op je? boleh nggak? Ik loop op straat boleh, Oh, atau what wat doe je? was it? Ik loop op straat boleh ya. Oke. Yang slapen, bagaimana tanya baru aku bertanya? di mana ya Waar Kelapa. waar Siapa yang slapen tidur? Juli? Waar slapen zij, waar slapen wij, boleh aja. Misalnya ini kita nih lagi vakansi nih bareng-bareng, ada hotel ada di sebuah villa hotel. Waar slapen wij, di mana saya tidur saya, di kamar mana misal dalam situasi atau di mana tidur kamu, waar slapen Juli ya. Oke, bagus. Yang terakhir, bagaimana yang terakhir? kerja di mana Ya, di mana jadi di mana? Waar ye. Waar War. werk. Hey. Harus War ada war waar werk Ye. waran Ya. Waar werk je ya. warak itu Waar werk je. Jadi kita ini sambil berlatih membuat kalimat sederhana dan juga membuat kalimat tanya ya sekalian ini. Apakah ini terlalu cepat? Saya kasih pelajaran terlalu cepat nggak? iya enggak Iya dan enggak. Ada berapa orang yang bilang iya? Kalau terlalu saya cepat, iya ya terlalu cepat. Oke, nggak apa-apa ya, kita ulang. Makanya saya setiap les saya selalu mengulang-ulang yang di atas ini. Siapa yang barusan ya terlalu cepat? Apakah ini sudah paham yang ini? ya Yang bilang tadi terlalu cepat, apakah ini sudah dipahami istilahnya? sudah caranya Nggak terlalu. Saya ulang dulu ya. Kalau ini perlu diketahui, saya nggak boleh ini. Tunggu. Kita yang kosong ini. Ini harus paham dulu. Nah, harus paham dulu. Kita ambil kata kerjanya gampang, werken. Ya. Werken. Nah, werken ini adalah kata kerja penuh. Saya gedein deh tulisannya biar jelas. Werken tulisannya digedein jadi 24 aja. Werken. Terus ditebelin deh biar jelas. Oke, werken. Ini namanya kata kerja penuh atau infinitif. Ini untuk kata kerja yang jamak seperti Juli, wij, zij ya. Werken artinya bekerja. Nah, ini adalah kata kerja penuhnya. Bagaimana untuk mencari stam? Kata kerja ini kita kurangi huruf en. Sehingga yang sisa apa? Werk. Nah, yang werk ini yang kita namakan stam. Nah, ini stam ini. Jika stam ini ditambah huruf T, siapa yang dapat? Adalah yang ini. Yay. Tuh. Apabila stam ini ditambah dengan huruf en, siapa yang dapat? Yang ini yang jamak. Ya. Jadi sebelum kita memahami ini, kita nggak bisa lanjut karena ini adalah krusial sekali untuk diketahui. Sehingga saya selalu berulang-ulang menampilkan slide ini
Karena bagi yang mungkin baru lihat atau belum paham betul, bisa menjadi paham. Jadi stam itu kalau diisyaratkan sebagai sebuah pohon, semua nih, ada pokoknya, ada dahan-dahannya. Ini dahannya baru saya perlihatkan 2. Karena apa? Karena baru sampai di sini ilmunya yang saya berikan. Sedangkan nanti di sini ada dia huruf T, E ditambah TN untuk yang ini D, E, D, E, N, atau di sini huruf. Banyak sekali variasinya. Tapi sekarang cukup 2. Stam ditambah EN atau ditambah T. Atau infinitif semuanya ini. Nah, infinitif ini adalah kata kerja seperti ini. Kalau saya sekarang berikan kepada yang belum paham ya, misalnya drinken dikurangi huruf EN, jadi stamnya apa? Drink. Ya. Misalnya lagi apa? Oh, digedein lagi. Saya ulangi lagi. Misalnya ini yang agak sulit ya. Lopen. Nah, ini karena pembacaannya nanti berbeda, saya akan sebutkan dulu di sini lopen ini terdiri dari, ini adalah kata. Kata ini bisa terdiri dari beberapa suku kata. Kita bagi suku kata ini menjadi 2, makanya akan seperti ini. Lopen. Ya. Apabila suku kata bila dibuka, ya, dari kata dibuka menjadi suku kata 2 dibagi, maka yang pertama tidak ditutup, yang sebetulan yang ini tidak ditutup oleh huruf konsonan, huruf mati, maka bunyinya kedengarannya low. Seolah-olah di sini ada O, low. Makanya kalau kita kurangi berarti low, ya. Jadi ini lopen, ya, lopen menjadi stamnya lopen, n menjadi lope, ya. Ini harus tahu aja, karena kalau dilihat secara secara lihat kok bisa begitu, kok salah ngitungnya, enggak tahu rumusnya ya. Apalagi misalnya mari kita lihat selapen, yang selapen. Ya. Maka kita sekarang udah tahu kan kalau dikurangi huruf N, makanya gimana? Lap, ya. Apalagi misalnya eaten. Nih, eaten lebih eaten. Nah, ini agak sulit. Ya, agak sulit ya. Ini eaten kalau kita pecah itu kan E-nya tidak itu. Tidak ada 2 T-nya, tidak boleh T2. Jadi kan ini seolah-olah ada E di sini, E. E, dibuanglah huruf EN-nya. Jadi eat. Ya, oke. Jadi kalau lain kali lihat seperti ini, tahu sudah eat. Ya, dikurangi huruf EN menjadi eat. Apalagi misalnya kata kerjanya yang liren. Koken, bagus. Koken, bagus. Jadi kalau koken dikurangi EN menjadi apa? Bagus. Artinya apa? Masak. Lagi ada kata kerja lagi, misalnya apa tadi? Makan. Bagus. Makan. Artinya apa, Pak? Membuat. Bagus. Kamu jawab Ibu. Makan. Kok suaranya nggak apa-apa? Jadi di sini apa? Mak. Apalagi? Leren. Bagus. Leren. Dikurangi huruf EN menjadi ir. Satu lagi. Bacon masak apa? Manggang. Bacon. Baken. Oh, baken. Ini kalau jadi, nah ini kan kalau jadi bak, dibuang kayaknya, kan tidak ada sama. Dibuang bak. Ya, oke. Sekian dulu lah ini ya. Jadi pokoknya mengerti kenapa tulisnya 2, bacanya panjang. Lopen, slapen. Karena dia walaupun tidak ditulis di sini, kita harus tahu rumus pembacanya. Lopen, walaupun di sini nggak ada 2 huruf. Slapen, eaten, koken, makan, liren. Ini baken. Ya.
Kalau drinken dia dikurangi jadi drink. Karena werken dikurangi jadi werk, ya. Ibu tadi yang kurang paham, sekarang udah paham nggak, Bu? Nah, tinggal apa? Kalau kita sudah tahu stam, ya, tinggal kalau misalnya kita di sini apa ini? Oh, leren berarti itu jamak untuk siapa ya? Untuk yang ini. Jadi kita tahu dulu rumus yang paling penting diketahui mencari stam dan memakainya diberikan kepada siapa yang berhak. Jadi di sini nggak boleh korupsi. Ya, haknya sama sekali dipakainya orang Belanda itu streng sekali, nggak ada itu, nggak apa-apa, nggak bisa, salah ya salah gitu kan. Jadi strict sekali. Memang orang Belanda itu di sini gitu ya, dia tuh apa namanya dalam soal penggunaan bahasa itu harus Disiplin. apa itu ada disiplin. Karena apa? Kalau salah arti itu jauh berbeda sekali. Oh, saya mau cerita sedikit ya, sebentar aja. Ya, Bu. Kan itu matiin dulu deh, siapa tuh yang bocor? Tolong ditutup. Siapa itu? Kelihatan sih siapa ya? Tunggu saya lihat dulu. Mana yang ini siapa nih? Ria? Oh, bukan. Oke, pokoknya udah diam sekarang. Oke. Ya. Oke, saya mau cerita apa? Oh ya, ini kan ini saya mau cerita gini. Saya tulis aja biar gampang ya. Di sini aja misalnya saya ngakak karena apa ya, lucu banget ya. Di sini enram, oh kok gimana sini? Enram itu artinya jendela atau pintu. Ramen itu jendela-jendela ya, jamaknya ya. Nah, ini ada murid saya yang belum lama belajar bahasa Belanda sama saya, dia cerita kayak gini. Bos dia tukang bersih-bersih. Sudah begini dalam bahasa Belanda dia belum ngerti. Nanti katanya do the ramen dicht. Dia bilang gini, dia nggak ngerti, dia nggak mengerti. Ik eat ramen kata gitu, baca ramen. Padahal kan ramen, jadi apa itu? Jadi dia bosnya bilang ramen, dia mengertinya ramen. Ya, ik eat bami ramen kata gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Terus si Menir tuh udah bilang berapa kali, akhirnya dia nggak ngerti aja, nggak nyambung. Dia bilang gini, latmar ik duel de ramen dik hamanarhais. Sudah, katanya saya tutup aja semua jendelanya, sekarang kamu pulang. Jadi saya ngakak ya cerita gitu, karena dia dalam pikiran dia itu adalah ramen, itu makan ramen. Makanan ini ramen. Menir itu bilang ramen. Dia orang Indonesia kan nggak tahu yang membedakan pendek panjang, baca belum tahu, belum segitu ya. Jadi dia bilang nggak nyambung katanya. Terus si Mendirnya susah neranginya, wes katanya kamu pulang aja biar saya tutup jendelanya semua. Karena suruhnya gini, tulisannya dia nuruhnya begini, do the ramen dicht. Artinya apa? Begini artinya, tutuplah jendela-jendela itu. Do the ramen dicht for that huis, kayak gitulah ya istilahnya. Dia bilang ramen kan saya makan pokoknya nggak saya dengar dia ngakak kayak gitu. Karena begitulah kalau orang Indonesia belum paham dengan panjang pendek ya, dia jadi salah paham. Enram itu jendela ya, jendela kaca, ram jendela lah ya. Ramen itu kaca, apa namanya, jendela Jendela yang banyak. Karena kalau ada di sini ada jamak, sama bahasa Inggris ada jamak, ada tunggal. Kan bahasa Indonesia nggak ada. Tutup jendela-jendelanya, diulang ya. Di sini kan udah ya ramen, ik eat ramen leker katanya, udah ngaco dah pokoknya. Itu saya kalau ngajar itu suka ngakak banget, karena saya tidak menyalahkan karena kan belum paham, belum bisa membedakan gitu ya. Jadi lucu kadang-kadang. Jadi ngajar itu kadang-kadang juga jadi hiburan. Oke. Kembali ke laptop. Siapa yang mau bertanya? Apakah tadi Ibu yang belum memahami sudah mulai memahami, Ibu? Atau Bapak? Tanya Bu mengenai penggunaan Nederland. Leer Nederland itu boleh diganti dengan Leer Holland. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena Netherlands itu bahasanya. Bahasa yang disempurna, kayak seperti ejaan yang baku di sini. Algemene Beschafte Nederlands itu Netherlands itu bahasanya.
Hollands itu bukan bahasa Hollands. Itu Hollands itu salah penggunaan dulu. Di sini ada ceritanya ya, kalau nggak salah saya pernah membagi kenapa orang tidak bisa membedakan Holland apa dan Nederland. Ada cerita. Nanti saya bagikan di grup itu ada. Jadi nggak bisa. Ik leer Hollands karena nggak ada bahasa Hollands. Nederlands pakai S. Kalau suka orang ngomong Holland spreken gimana Bu? Holland Salah tuh? spreken ya sebetulnya itu tidak apa namanya tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar karena tidak ada bahasa Holland, tapi dipahami karena itu zaman baheula itu orang-orang Indo di mana tuh di Depok Holland spreken, padahal Holland sekarang spreken. iya itu Nederlands spreken. Tapi kalau bahasa Holland spreken ya orang juga paham, nah, tapi tidak benar penggunaannya karena Hollands itu bukan bahasa. Bahasa Negara Belanda itu ya bahasa Belanda itu Nederlands, tapi negaranya Nederland pakai D. Bedanya gini, saya sebutkan ya 1 menit 2 menit sebelum tutup gini. Nederland itu negerinya, ya. Bahasanya Nederlands, orangnya Nederlander. Apanya lagi? Apa nih? Kemana dia? Oke. Nah, kalau misalnya tambah lagi, kan yang terkenal apa di Belanda? Apa yang terkenal? Nederlandse kaas. Keju. Keju. Jadi ini adjektifnya. Nederlandse kaas. Jadi setiap huruf di dalam bahasa Belanda ada fungsinya. Kalau ada S harus dibaca S-nya. Harus ada R harus dibaca R-nya. Tidak boleh di... Kenapa Pak? Iya, ngerti. Mengerti, Ya. Bu? Ngerti. Ya, bahasa sekarang gini, Nederlandse apa ya? Tulpen misalnya. Kalau tulpen itu tulip dari Belanda. Kan aslinya sebenarnya bukan Belanda, dari Turki. Tapi taruhlah sekarang dari Nederlandse tulpen, ya. Tulpen itu dari tulip, satu tulip, tapi kalau banyak tulpen. Oke. Jadi gitu ya. Jadi di Indonesia-nya tulip. 1 atau 2 nggak ada masalah ya. Tulip itu di bahasa Indonesia kan kumpulan itu. Tapi di kalau 1 tulip. Oke. Ada yang ditanyakan sejauh itu? Pelatihan kita atau apapun yang mau ditanyakan silahkan. Masih ada 5 menit lagi untuk bertanya. Dan Bu Tati, ini saya mau tanya, apa sih orang suka bilang bedang? bedankt, dankjewel. Terima kasih. Ya. Bedang, Terima kowel, kasih. itu apa bedanya? Nah, tidak ada Sama. bedanya, sama. Sama. Sama Ini aja. Bapak yang menjawab siapa sih Pak? Bapak udah pinter banget. Siapa yang menjawab ini? Saya lihat namanya. Bapak siapa barusan? Iswandi ya? Yang menjawab. Karena hanya ada 2 Bapak di sini ya. Iya, Bu. Bapak Radio Gebu Minang dia tidak akan ikutan. Jadi Pak Iswandi sudah bagus bahasanya, pengucapannya juga. Bapak pernah belajar di Holland atau di Belanda apa gimana? Pernah tinggal di Belanda, Bu. Teman Oh. sebentar. Oh, pantes. Di mana Pak tinggalnya? Di Amstelveen. Amstelveen. Apakah Bapak pernah kerja di Garuda? Persis. Oh, pantesan. Bapak kerja di tahun berapa itu, Pak? 2009, 2011. Oh, Bapak kenal dengan bapaknya Bambang Purwadi? Kenal pramugara, Bu. Iya, bukan ya dia ini. Apakah dia pramugara? Saya kira dia maintenance ya dari apa? Nggak tahu lah. Itu sahabat saya di SMP. Oh iya. Mm-mm. Bambang Purwadi setahu saya pramugara, Bu. Senior dia. Udah Purser. Iya betul, iya betul. Oh ya, ya boleh lah. Saya aja nggak tahu apa itu. Dia orangnya ini gendut kan ya, gede ya. Itu teman sahabat saya di SMP. Oke. Dia juga pernah tinggal di Amstelveen, tapi saya belum sempat kena waktu itu belum jumpa lagi. Oke. Sama Ibu Oom Komariah tahu? Tahu, Om. Om itu sahabat saya itu. Salam, Bu. Iya, akan Gitu. saya sampaikan insya Allah. Oke, jadi pantesan Bapak udah pengucapannya sudah baik, pengetahuan mengenai gramatika juga sudah baik. Jadi alhamdulillah sekarang mau belajar lagi, mengulangi kembali. Lumayan ya Pak ya, bisa ke Holland spreken. Kata orang Holland spreken, bukan Holland spreken, Nederlands spreken. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya?
Mohon maaf, Bu Tati, Ya, yang tadi ya. diulang lagi, yang Nederland, negara Netherlands, bahasanya apa tadi, Bu? Oh ya, Ya, minta tolong diulang lagi, nak, nih diterjemahkan. Iya, iya, Nederland betul. itu negerinya, negerinya, negerinya. Netherlands ini Nah, bahasanya. Nederlander ini orangnya. Nederlandsekas ini ya apa bahasa Indonesianya? Dia Keju. bukan Keju, itu ya. apanya dipakai sebagai adjektif ya, dipakai dengan kata keterangan ya, kata benda atau ya apa gimana ya, kata benda ya, adjektif ya. Apa bahasa Iya. Indonesia adjektif? Kata Satu saja. sifat, Bu. Kata sifat. Orang saya sebut adjektif aja sih istilahnya, karena kan keju itu bukan sifat sebetulnya, tapi apa namanya dipakai sebagai adjektif itu dilengkapi dengan benda adjektif, kalau bahasa adjektif dengan benda ya. Nah, ini juga sama, ini aja satu aja cukup. Oke, gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Berapa, Bu? Mbak? Terima Sudah cukup? Ya. Nah, makasih. oke, saya perdengarkan sedikit lagi, kemudian akan saya tutup ya. Saya perdengarkan dulu sedikit lagi biar meresap gitu ya. Mijn naam is Jan, ik ben in Nederland geboren. Ik heet Herman, mijn achternaam die is Van Doren. Ik ben Hassan, ik ben in Afrika geboren. Ik kom uit Iran, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Ik ben Arman, ik ben in Azië geboren. Mevrouw van Dam, mijn voornaam die is Hannelore. In Amsterdam woon ik, daar ben ik ook geboren. Peter is mijn naam, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben Oke, itu diulang-ulang lagi. Nanti ini saya akan kirimkan juga di grup ya, biar untuk dilihat lagi. Dan saya juga minta kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu untuk memberikan like di YouTube ya, supaya kami, saya terutama dan Uda Asbi dari Radio Gebu Minang juga merasa sedikit senang ya kalau ada yang kasih jempol. Jadi jangan lupa tolong berikan kami jempol di Radio Gebu Minang. Dan apabila tidak ada yang akan ditanyakan lagi, saya akan cukupkan pelajaran ini sampai di sini, kecuali kalau ada yang mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, akan saya tutup sampai di sini dulu, dan saya akan bikin potret dulu. Potret, mudah-mudahan. Boleh dibuka itunya, kameranya kalau ada yang mau. Ya, silahkan. Oke, Cynthia mau dibuka fotonya, Nabila, Ibu Himi. Cynthia nggak mau foto. Atau nggak mau foto? Oke, nggak apa-apa. Ibu Jus boleh. Ini tidak kata orang Belanda niet verplicht. Niet verplicht itu tidak wajib. Bagi yang suka aja ya. Oke, saya buka, saya bikin foto. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin apabila kesalahan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Radio Gebu Minang
terutama kepada Uda Asbi yang selalu mendampingi saya dalam acara dan juga membantu kalau saya mendapat kesulitan teknik. Dankjewel allemaal. Ik hoop jullie weer te zien volgende week dinsdag over 2 weken. Volgende week is de les voor gevorderden. Di hari Selasa yang akan datang adalah les untuk kelas 2 ya. Jadi yang dari kelas 1 juga boleh ikut melihat, tetapi saya kira mungkin sebagai Pendengar. pendengar saja. Sebaliknya juga kelas 2 yang pada hari ini hadir hanya boleh menyimak ya, karena agar tidak mengganggu kenyamanan di kelas ini. Terima kasih kepada kelas 2 yang telah hadir dan tetap setia mendengarkannya. Minggu depan kita bertemu kembali ya. Goedenavond dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik groet u vanuit Voorburg, Nederland. Bedankt voor uw aanwezigheid. Ik zie jullie over 2 weken. Goedenavond. Tot ziens. Tot ziens. ziens. Goedenavond.